Mama mungkin soal tadi, soal raport merah ya, soal apa literasi numerasi. Adakah di satuan pendidikan SMA ini yang masih mengalami kendala itu? Ya, tentu masih banyak sekolah-sekolah yang rapornya terkait dengan dimensi A1, A2, literasi membaca dan numerasi. Ya, salah satu TKA kita itu turun karena memang konsep pemahaman terhadap literasi membaca itu masih kurang. Numerasi kita bagus ya? Ya, numerasi dan numerasi itu yang masih rendah. Jadi satuan pendidikan itu memahami konsep literasi membaca, konsep numerasi itu masih rendah. Sehingga setiap asesmen atau setiap tahun, dalam kita sudah 4 tahun ini mengikuti asesmen nasional, ya ada yang sudah baik. Tetapi baiknya itu di angkatan itu. Ini kan setiap tahun kan rapornya diambil. Jadi hasil rapor ini pertama lewat asesmen nasional, respondennya adalah anak-anak 45 anak, lalu mengisi survei karakter, lalu satuan pendidikan itu mengisi survei lingkungan belajar. Nah, di situ nanti mereka isi semua itu terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan, itu terkait dengan input, proses, output. Di input itu tuh biasanya itu terkait dengan bagaimana pengelolaan, di standar pengelolaan itu mitra-mitra itu seperti apa, bersama dengan orang tua, ya sejauh mana. Jadi instrumen-instrumen di dalam survei lingkungan sekolah itu diminta untuk satuan pendidikan itu menjawab, mengisi. Lalu nanti hasilnya akan diperlihatkan tuh sekitar bulan-bulan Agustus, September, itu hasil rapornya itu. Dari ada 600-an lebih sekolah ya? Ya, 600-an lebih sekolah ya. 600 sekolah di bawah mana ya? Boleh dikatakan di bawah yang diurus ibu, mama. Ya. Nah, itu kira-kira berapa sekolah yang masih A1, A2-nya itu merah? Dari data yang diperoleh untuk jadi kita dinas ini, kita sebenarnya ada di dimensi B ya, bagaimana memotret untuk seluruh sekolah tadi, sasaran itu yang di bidang SMA ini 600 lebih ya, tambah dengan SLB, tapi kita fokusnya di SMA ya, fokusnya SMA itu. Nah, ya persentasenya itu ya untuk secara data realnya itu memang belum diliris untuk tahun ini ya, tetapi untuk tahun kemarin itu ya kurang lebih itu sekitar 40% lah yang masih dianggap masih rawan lah ya. Ya, masih rawan lah, masih dipandang itu konsep literasi dan numerasi itu masih rendah. Apa yang mungkin dilakukan atau diupayakan oleh dinas agar sekolah-sekolah ini mungkin bisa naik kelas lah dalam hal numerasi literasi kita? Ya, pertama memang yang kebijakan dikeluarkan itu ya, pertama tentu kita melakukan penguatan ya, melalui sosialisasi, melalui bimbingan itu dari dinas, dan juga oleh mitra-mitra terkait untuk bagaimana kerjasama. Nah, tentu paling pertama itu pada satuan pendidikan itu sendiri ya, satuan pendidikan itu sendiri yang pertama itu adalah bagaimana mereka mendalami terkait dengan konsep literasi membaca dan konsep numerasi yang benar ya, yang benar. Apa yang mereka lakukan? Pertama, karena kalau bicara tentang konsep literasi numerasi itu pasti di situ adalah konsepnya itu pertama membaca teks informasi ya, jadi dia paham kerangkanya. Di dalam kerangka literasi membaca itu di situ ada konten, ada proses kognitif, ada konteks. Ya, di dalam konteks itu tentu konteks yang sesuai dengan karakter AKM, asesmen kompetensi minimum, itu dia lebih kepada konteks
personal, konteks sosial budaya, konteks saintifik. Itu. Jadi ketika kita sekolah, ya, bagaimana literasi ini terintegrasi ke MAPEL, ya. Jadi literasi membaca numerasi ini terintegrasi ke MAPEL, tetapi sebelum terintegrasi ke MAPEL, dia paham konsepnya dulu. Konsep literasi membaca itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Pertama, di situ kerangkanya ada konteks. Di dalam konteks itu ada teks informasi dan teks sastra. Nah, kemudian teks-teks ini, teks informasi ini, ya, harus berdasarkan konteks. Konteks yang akan disampaikan di dalam teks informasi itu adalah konteks yang personal, konteks sosial budaya, dan konteks saintifik. Nah, kemudian di proses kognitif ini tuntutannya itu pertama itu si pembaca atau anak atau peserta didik atau guru yang bersangkutan itu, ya, di situ ketika dia membaca teks, pertama dia mengetahui informasi, yang kedua dia paham, yang ketiga dia mampu analisis, ya, yang keempat itu dia lakukan refleksi, dan terakhir itu dia melakukan kesimpulan. Jadi tidak bisa anak itu hanya tahu tapi dia tidak menalar, tidak bisa. Nah, itu di proses kognitif. Kenapa? Kalau kita bicara tentang basis akademik atau kemampuan itu adalah basis otak. Jadi otaknya itu bagaimana dia tahu, dia paham, dia analisis, dia refleksi, dia evaluasi. Jadi ada evaluasi di dalam membaca teks itu, dan pada akhirnya dia harus mampu dengan menyimpulkan. Oh, ini benar, ini berita ini. Oh, informasi ini. Nah, nanti di bawah baru dilihat nanti misalnya karena kita integrasi ke MAPEL, di situ baru gurunya bisa memasang dengan kaitan dengan bentuk-bentuk soal. Jadi baca teks-teks ini, informasi ini. Nah, dia pasanglah bentuk soal. Bentuk soal di sini ada bentuk soal pilihan ganda kompleks. Nah, misalnya ya, menjodohkan, esai, uraian, dan pilihan ganda biasa. Nah, jika dia sudah paham konsep ini, maka terintegrasilah ke MAPEL-nya. Jadi mata pelajaran dia yang ketika dia sajikan di dalam kelas, dia pakai konsep ini. Jadi tidak bisa dia datang di dalam ceramah. Membuat anak tidak paham ketika masuk yang tadi literasi. Kenapa dia merah? Ya karena pertama, anak tidak paham konsep literasi membaca yang benar. Sehingga konsep literasinya apa? Ya disuguhkan dalam bentuk teks informasi. Di dalam sebuah teks ini kan ada tertulis, ada teks infografis, ada teks infotabel, ada audio, ada video, dan macam-macam. Nah, anak diminta untuk paham konsep itu. Peran guru juga penting di situ, ya. Nah, peran guru sangat penting karena dia sebagai aktor. Jadi seorang aktor itu bagaimana dia mau supaya dia punya tujuan pembelajaran ini berhasil, dia berbagai macam strategi. Nah, tuntutan yang pertama itu adalah paham konsep literasi membaca dan numerasi. Nah, yaitu kenapa dia. Jadi sebenarnya anak-anak kita ini bisa, tapi itu tadi lagi-lagi orang bilang ini literasinya masih. Sebenarnya literasi kita itu kalau baca itu biasa, menulis biasa, tetapi seperti apa dia? Kalau kita bicara literasi dasar itu kan baca tulis, ya itu. Tapi kalau baca tidak bisa baca hanya teks tertulis yang ini, kan tidak seperti itu. Saya bicara ini juga adik Ebet itu kan sedang memahami saya, ya, menganalisis saya. Saya bicara itu benar atau bagaimana, satu kesimpulan, menyimpulkan harus di situ. Siap. Oke, Mader, makasih banyak.